susu. Susu bendera coklat hingga tetes terakhir. Apa sih yang ada di pikiran lo ketika lo mendengar kata susu? Mungkin beberapa dari kita mikir bahwa susu adalah minuman sehat. Ya, kita apalagi anak 90-an, gue juga kebetulan anak 90-an, kita semua diajarin tentang 4 sehat, 5 sempurna. Tapi lo tahu nggak sih, kalau misalnya sekarang itu banyak sisi gelap yang ternyata disembunyikan dari industri susu. Dan banyak juga sekarang klaim yang bilang kalau manusia tuh nggak butuh yang namanya susu, terutama dari hewan. Dan lu tahu nggak sih kalau misalnya 4 sehat 5 sempurna itu sebenarnya udah nggak relevan lagi, dan susu udah bukan jadi minuman pelengkap dari makanan sehat sehari-hari. Di satu cerita kali ini gue bakal ngebahas soal susu, terutama soal dampak-dampak negatif dan positifnya, dan mungkin gue juga bakal bahas soal konspirasi dan sisi gelap dari susu. Sebenarnya apa sih yang tersembunyi dari susu ini dan gimana dampaknya buat kehidupan kita. Stay tune dan tonton video ini sampai habis biar lo bisa dapet keseluruhan insight-nya. I know I should drink milk because it'll help me grow up big and strong. Milk's got stuff that's good for my bones and stuff that's good for my muscles. Pernah nggak sih sekali seumur hidup gitu lu nanya kenapa sih manusia tuh minum susunya hewan, terutama susunya sapi? Dan hal yang paling wajar dari susu sapi adalah sebenarnya untuk dimakan oleh si anak sapi. Masa susu sapi dimakan sama anak manusia? Itu adalah pernyataan yang tepat sebetulnya. Meskipun kita awam dengan pernyataan itu, tapi manusia meminum susu hewan, terutama susu sapi, itu ya sejarahnya baru sedikit lah. Kegiatan minum susu hewan tuh baru dilakukan manusia sekitar 6.000 tahun ke belakang. Padahal manusia memang udah hidup di bumi itu sekitar ratusan ribu tahun yang lalu. Dan susu sendiri sebetulnya dulu dianggap menjijikan oleh orang-orang. Sama kayak darah, sama kayak nanah yang ada di tubuh hewan gitu. Kayak jijik aja gitu. That's why mungkin beberapa dari lo justru sempet bisa jadi punya alergi, sempet juga mual. Itu wajar sih. Kenapa? Karena pencernaan kita memang tidak didesain untuk mengonsumsi susu. Susu itu mengandung yang namanya laktosa. Laktose itu adalah jenis gula yang beda dari gula yang ada di buah. Kalau yang ada di buah tuh kalau nggak salah fructose. Kalau di susu tuh lactose. Laktose ini juga ada di ASI. Dan sebetulnya bisa diolah oleh pencernaan kita dengan enzim laktase. Tapi kemampuan manusia mengolah laktosa itu seiring waktu, seiring menuanya kita itu menurun. Makanya banyak manusia dewasa yang sebetulnya tidak bisa minum susu dan akan sakit perut kalau minum susu. Dan bukan hanya sakit perut, tapi ada juga yang diare, ada juga yang banyak lah komplikasinya. Hal ini karena memang orang dewasa itu tidak bisa mencerna yang namanya laktos. Istilah kerennya ya laktos intoleran. Dan laktos intoleran menariknya juga memang ditemukan banyak di orang Asia, termasuk mungkin lo juga, termasuk gua. Nah, kalau kita lihat spesies-spesies yang juga mamalia gitu ya, kayak misalnya anjing, kucing, sapi, mereka juga gak minum susu kalau mereka udah gede. Kenapa? Karena mereka memang tidak bisa mengolah laktase gitu, laktos. That's why minum susu sebenarnya adalah hal yang bisa jadi tidak perlu-perlu amat, terutama buat manusia dewasa. Kalau buat bayi ya didesain buat itu kan, buat ASI. Nah, terus yang jadi pertanyaan adalah kenapa sekarang penjualan susu makin besar? Bukannya susu itu baiknya buat anak-anak doang kalau dari pencernaan. Nah, kita coba bahas di section kedua. Nah, kalau kita ngomongin soal bayi, kita udah tahu lah bahwa bayi itu butuh yang namanya susu. Nah, susu itu sebetulnya disediakan oleh ASI. Nah, tapi ada juga satu alternatif lain, yaitu susu formula. Susu formula ini bagus nggak sih? Nah, bisa dibilang memang nggak butuh sih. Kenapa? Karena yang paling baik, bisa dibilang sejauh ini dari bukti yang gue temukan, yang paling baik itu adalah ASI. Kecuali kalau memang si ASI ini tidak bisa dikonsumsi oleh bayi karena masalah tertentu, yaitu memang alternatifnya yang paling bagus adalah susu formula. Tapi ini juga mengandung
mengandung yang namanya konspirasi. Gue bakal cerita soal konspirasi di tahun 1970-an. Susu formula itu awalnya diciptain buat ibu-ibu yang nggak bisa menyusui anaknya. Tapi jumlah ibu-ibu yang tidak menyusui itu kan dikit ya. So, secara bisnis memang ini berarti kan jadi market yang tidak growing. Kemudian muncullah ide dari perusahaan tersebut. Kenapa kita nggak jual susu ke orang yang bisa ngasih ASI? Kenapa harus orang yang tidak bisa ngasih ASI saja? Akhirnya susu formula dimarketingin lah dan di branding dengan ya sangat ciamik lah ya. Nah, dokter dan perawat juga mereka libatkan buat promosiin susu formula ini. Bahkan mereka sampai ngedress sales susu ini dengan baju-baju suster. Biar lebih meyakinkan aja gitu. Dan semua bisa dibilang baik-baik aja. Sampai salah satu perusahaan ada yang dituntut oleh Afrika gitu ya untuk jadi penyebab kematian dari jutaan anak. Kenapa bisa dituntut sampai sefantastis itu, sebombastis itu? Karena ternyata disinyalir kampanye brand-brand ini sukses membuat ibu-ibu di Afrika untuk beralih ke susu formula instead of ASI. Masalahnya kampanye itu dilakukan ke ibu-ibu yang ada di Afrika yang notabene memang faktanya gak sepinter dan semaju itu gitu. Dan tergolong memang kalangan menengah ke bawah. Nah, penyebab utamanya memang karena ibu-ibu di Afrika bikinin anaknya susu formula pakai air yang nggak bersih. Salah airnya dong, gitu kan? Ya bener juga sih. Pertama, jadi karena air bersih itu jadi barang mahal di sana. Nah, yang kedua, ya ternyata banyak juga ibu-ibu yang buta huruf dan kurang teredukasi yang akhirnya nggak baca gitu ya. Nggak bisa juga bikin susunya dengan baik, yang harus steril. Bahkan sekarang kan ada alat-alat buat sterilin susu. Nah, itu udah advance lah. Tapi di saat itu memang belum ada dan orang banyak yang salah-salah. Dan kondisi ini diperparah dengan persepsi dan juga ketergantungan mereka pada susu formula. Jadi udah gak bisa masak susu formula, terus juga ketergantungan ya akhirnya jadi lingkaran setan. Padahal susu formula juga kita tahu susu formula tuh mahal ya. Alhasil kondisi ini bikin bayi-bayi di Afrika itu banyak yang kena malnutrition dan akhirnya meninggal. Gara-gara kejadian ini akhirnya WHO, World Health Organization, mereka akhirnya bikin aturan ketat dalam hal promosi susu formula untuk bayi. Aturan ini juga udah ditetapin di Indonesia. Kurang lebih isinya adalah gini, susu formula itu hanya boleh diberikan untuk bayi dengan kondisi prematur. Jadi yang kurang dari 32 minggu dan beratnya kurang dari 1.500 gram. Dan bayi yang beresiko terkena hipoglikemia atau peningkatan kebutuhan glukosa. Nah itu tadi untuk bayi ya. Nah memang bisa dibilang, seperti yang gue bilang tadi, bagusnya 6 bulan pertama itu memang pakai ASI. Setelah itu ya memang susu bisa jadi hal yang bermanfaat ya. Buat bayi, buat balita dan anak-anak, susu juga jadi sumber kalsium, susu juga jadi sumber vitamin D gitu ya, yang bagus buat pertumbuhan anak. Nah, gimana pendapat lo tentang hal ini? Kalau misalnya lo punya bukti lain dan atau mengalami juga di keluarga lo gitu ya, silakan lo cerita aja sih. Karena mungkin bisa jadi berguna juga buat calon-calon orang tua yang notabene penonton 1% tuh umurnya 18 sampai 35 tahun. Ya silakan diceritakan ya buat yang udah punya anak, buat yang ada kerabat yang punya pengalaman sama susu formula atau sama ASI. Tadi kita ngomongin soal susu tuh buat anak-anak dan itu pun ada kontroversinya. Tapi apakah kita sebagai remaja, sebagai orang dewasa itu harus berhenti juga minum susu? Jawabannya adalah enggak juga. Karena ya susu itu enak. Baru lihat susu kayak gitu. Baru lihat juga kan susu kayak gini. Meskipun memang ada juga pro kontranya ya. Selain memang enak juga, susu itu hampir tidak mengandung bahan yang berbahaya ya buat orang dewasa, kecuali kalau kita laktos intoleran tadi. Susu juga bisa jadi campuran bahan makanan lainnya, kopi, kue dan lain sebagainya, dan itu bikin ya makanan-makanan itu jadi lebih enak gitu. Dan itu oke. Bagus secara nutrisi ya, satu gelas susu sapi itu mengandung kira-kira 300-an miligram kalsium. Dan ini sangat bisa jadi alternatif, bahkan alternatif utama gitu ya untuk memenuhi kebutuhan kalsium kita yang kurang lebih sebesar 1000 mg per hari. Tapi susu juga bukan sesuatu yang perfect. Susu juga mengandung banyak lemak yang bisa punya dampak seperti junk food, dan buat beberapa orang bisa jadi kalau lo kebanyakan dan kalau lo nggak cocok atau kalau lo sensitif, susu itu kadang bikin jerawatan dan bahkan obesitas. Nah tadi gua ngomongin soal susu murni, tapi gimana soal susu-susu yang memang ada rasa-rasanya, kayak misalnya susu coklat, susu stroberi, mocha, ubi. Nah bisa dibilang kalau yang ada rasa-rasa gitu dan memang nggak sepenuhnya susu murni,
murni, lu coba lihat kandungan gulanya aja sih. Bisa dibilang ya gulanya lumayan banyak. Dan ini sempat kita bahas di pembahasan soal makanan sampah atau junk food. Dan selain itu kalau kita ngomongin soal lingkungan dan juga soal masalah etis, ya banyak juga sih vegan-vegan gitu ya yang mungkin cukup ekstrim bisa dibilang. Para vegan ini memprotes juga bahwa produksi susu dan juga dampak susu terhadap lingkungan itu cukup besar. Kalau kita lihat, kalau dampak lingkungannya ya, produksi susu sapi itu menghasilkan gas emisi yang besar. Kotoran sapi juga menghasilkan gas metan yang bisa mengurangi kadar oksigen pada bumi ya. Ini memang yang sering banget disalahin ke sapi ya. Dan peternakan sapi juga. Dan bikin peternakan juga butuh tanah, butuh penggunaan air, lahan yang dibutuhkan juga banyak gitu ya untuk memproduksi susu sapi. Dan menariknya untuk memproduksi 1 liter susu sapi, lahan yang dibutuhkan itu 9 kali lebih banyak daripada ketika lu harus memproduksi susu-susu jenis lain kayak susu almond, susu soy, susu kedelai, dan ya berbagai macam susu lainnya. Dan yang kedua juga ngomongin soal produksi, yaitu gimana cara si perusahaan atau peternakan ini nge-treat si sapinya itu sendiri. Banyak kontroversi juga di sini, katanya sih unethical. Gitu kayak misalnya anak sapi yang baru lahir beberapa hari terpaksa harus dipisahkan dari induknya gitu karena susunya harusnya diminum si anak sapi, tapi malah diminum sama anak manusia gitu. Nah, menariknya memang kan ada berbagai alternatif ya, kayak misalnya susu almond, susu yang kayak gitu-gitu. Ya, kita juga bisa lihat bahwa ini juga banyak kontroversinya. Ya, jadi selalu ada kontroversi gitu ya di dalam setiap makanan yang kita makan. Apakah lu ngelarang gua makan semua hal, Van? Ya nggak juga kan, gua juga minum susu gitu. Tapi intinya ya kalau misalnya lu ngerasa nggak oke minum minuman atau makan makanan yang ada kontroversinya, yang lu nggak suka, saran gue sih ya nggak usah minum. Dan yang terakhir juga gue mau ngulangin kata-kata yang gue tadi sebut di awal. Susu itu sudah bukan lagi penyempurna diet. Jadi susu itu bisa dibilang tidak sepenting dulu sejak kampanye 4 sehat 5 sempurna dicetuskan dan dicekokin juga ke anak-anak 90-an kayak gue. Jadi 4 sehat 5 sempurna dengan nomor 5-nya adalah susu itu sudah tidak relevan. Nah, gimana pendapat lo tentang hal ini? Apakah lo masih mau mengkonsumsi susu atau apakah lo mau mengurangi seperti gue atau lo mau tetap biasa aja gitu? Ya udah, ya itu terserah lo sebenarnya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah terus solusinya gimana? Pertama kita bahas soal susu hewan. Buat lo yang merasa bahwa susu hewan itu kurang baik, ya lo bisa mempertimbangkan untuk cari alternatif lain. Gitu ya, kayak misalnya susu kedelai, susu almond gue ada di kulkas, susu oat gue juga ada di kulkas, dan gue juga ngejual juga dalam bentuk kopi susu. Dan rasanya memang mirip-mirip atau bahkan lebih enak buat beberapa orang. Dan ingat juga, banyak juga loh makanan-makanan lain yang bisa jadi jauh lebih sehat. Kayak misalnya brokoli. Dan kalau misalnya kita bahkan mau nyari makanan yang Indonesia banget, yang sangat mudah dicari, yang murah banget. Salah satu alternatifnya adalah tempe. Tempe itu gue nonton di podcast Gita Wirjawan gitu ya, sama Amadeus Driando. Basically tempe itu adalah makanan super. Kenapa? Karena udah murah, nutrisinya banyak, dan cocok banget buat masa depan. Makanan yang sebenarnya tiap hari pasti kita makan, ya nggak sih? Dari kaya sampai miskin pasti makan tempe, gue yakin. Wah, gila banget lah nutrisi tempe itu. Dan di luar negeri banyak loh orang Indo atau bahkan orang luar yang nyari-nyari tempe dan bersedia untuk bayar mahal demi bisa ngedapetin tempe. Ini nanti kita bahas kali ya soal tempe dan gimana ini sebenarnya bisa jadi the future of Indonesian food. Nah, yang kedua kita ngomongin soal kontroversi tadi, ngomongin soal susu formula. Nah, di Indonesia ironisnya memang etika yang ditetapkan oleh WHO belum 100% diterapkan. Gue baca liputan dari Kompas yang mereka tuh menginvestigasi dan akhirnya nemuin aja gitu kalau ada aja cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk ya mempromosikan si susu formula ini supaya memang dipakai sama bayinya, sama anaknya gitu, instead of ASI. Malah kadang-kadang ada juga kerjasama antara dokter dan juga ya perusahaan dan juga rumah sakit untuk ibu yang baru melahirkan dikasih oleh-oleh gitu susu formula. Ya akhirnya jadilah diminum, dan ketika sudah merasa ketergantungan ya akhirnya jadi beli terus, padahal memang lebih bagus pakai ASI kalau dari data yang gue temuin. Kalau misalnya ada data yang lain bolehlah kita diskusi gitu ya. Tapi kenapa sih ASI gitu? Mungkin banyak dari lo bertanya. Karena ASI itu pertama dari bukti yang gue temukan, ASI itu mengandung sesuatu yang gak dimiliki oleh susu formula. Yang paling utama adalah imun. Nah, jadi ASI itu mencegah memang bayi itu untuk sakit. Jadi melindungi bayi yang memang cenderung masih ringkih. Bahkan ada penelitian menarik yang nemuin kalau anak-anak yang dikasih ASI itu justru punya IQ yang lebih besar dan punya social intelligence yang lebih besar daripada anak-anak yang gak dikasih ASI. That's why ASI eksklusif
eksklusif 6 bulan pertama itu sangat amat disarankan oleh WHO. Ya kurang lebih seperti itu ya gitu. Jadi kalau misal lu adalah calon orang tua, jangan lupa mengutamakan ASI. Itu selain karena murah dan juga lebih bermanfaat. Dan kalau misal lu nanti kesulitan, ada juga yang namanya konselor laktasi gitu, untuk ngebantu ibu-ibu yang kesulitan dengan ASInya. Dan ini setahu gua, seingat gua itu ada di rumah sakit atau puskesmas. At the end of the day ya sebenarnya kalau ngomongin soal makanan ya hak kita masing-masing lah untuk mengkonsumsi atau tidak mengkonsumsi, untuk memberikan kepada anak kita atau tidak, dan juga ya untuk segala hal lah, yaitu hak lu. Yang penting kita bisa mulai dari ya kita tahu aja ada kontroversi apa sih di balik makanan-makanan tertentu yang memang ada di kehidupan manusia sehari-hari, karena pasti ada gitu. Mau tetap makan ya silakan, mau enggak ya nggak masalah. Kalaupun ada bukti lain karena riset terus berkembang, ya sesuatu yang dianggap salah juga bisa jadi benar nanti, dan sesuatu yang dianggap benar bisa jadi salah. Tapi gue pribadi memang tidak terlalu suka juga hal yang ekstrim kayak misalnya vegan doang, atau misalnya daging doang, atau minum susu doang, minum jus doang, seringkali karena itu menghasilkan efek samping yang gak terlalu bagus kalau dari riset yang gue lakukan. Jadi intinya yang mau gue sampaikan ke lo adalah jangan lupa belajar soal nutrisi dan gizi, dan ingat juga masa depan anak lu, bayi lu ke depannya itu ada di tangan lu sebagai calon orang tua yang notabene lu bakal melahirkan kan nanti, atau lu bakal punya anak kan, buat cowok gitu ya atau cewek. Ya silakan belajar, at least buat diri lu sendiri, lu belajar dari sekarang biar lu nanti siap. Dan kalau lu ngerasa lu susah diet, saran gue lu bisa konsultasi ke ahli gizi di 1%. Dan kalau misalnya lu ngerasa aduh ini kok gue gak konsisten, nah sekalian aja ahli gizi 1% sama mentor atau psikolog 1%. Karena yang namanya perubahan, kalau misalnya mau lasting longer, ya saran gue memang pakai intervensi psikologi, bukan hanya intervensi dari gizi. Karena banyak kok orang yang tahu rokok itu jahat, berapa banyak yang berhenti. Bukan cuma pengetahuan tentang gizinya, tapi pengetahuan tentang psikologinya juga lu perlu. Jadi nanti lu bisa dapat treatment yang misalnya terapi tertentu, atau misalnya pakai positive reinforcement, atau pakai trik-trik tertentu, lu bisa konsultasiin ke psikolog atau mentor di 1%. Bisa klik link di deskripsi. Dan jujur ketika gua ke ahli gizi di 1% waktu itu setahun lalu kayaknya, gua turun tuh sekitar 4-5 kilo, dan sekarang makin turun ya gitu, alhamdulillah. Ya kurang lebih seperti itu. Silakan cek di description box. Di video ini gua nggak ada hadiah worksheet ya soal ASI, karena kita bukan sekolah buat parenting gitu ya, buat bayi gitu. Tapi semoga video ini bisa berguna buat lo sebagai calon orang tua. Dan jangan lupa juga tonton video lain dari 1%. Kita punya banyak playlist yang menarik. Akhir kata, gue Evan dari 1%. Well, thanks.